Oke, sudah 10.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kelas 7 dan 8 yang hari ini sudah bergabung dalam acara sosialisasi PAT tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kelancaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah agar diberi kemudahan dan nanti pada saat pelaksanaan PAT juga semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak atas bacaan Al-Fatihahnya bersama-sama. Kemudian untuk informasi yang pertama yaitu informasi umum dari Wakil Kepala Bagian Kurikulum yang akan menyampaikan beberapa informasi umum mengenai penilaian akhir tahun. Kepada Bapak Rifai, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan informasi umum berkenaan dengan penilaian akhir tahun yang akan diikuti atau wajib diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8 untuk menentukan jenjang kelas berikutnya. Harapan saya secara pribadi dari sekolah berharap tidak ada anak yang tertinggal atau tidak paham teknis pelaksanaan penilaian akhir tahun. Bagaimana siswa dapat mengikuti penilaian akhir tahun ini harus sadar diri pada tugas-tugas yang belum terselesaikan pada guru mapel masing-masing, kepada guru mapel masing-masing. Silahkan anak-anak sadar diri, tugas-tugas yang belum terselesaikan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan cermat, sehingga tidak tertinggal tugas-tugas sebelum kita mengikuti penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini menjadi penentu bagaimana seorang siswa akan mengalami tahap akhir dari proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran ini mengikuti dari pelajaran online, pelajaran daring, dan penyelesaian tugas-tugas yang dibebankan oleh guru mapel kepada siswanya sebagai bentuk tanggung jawab bersama dari proses kegiatan belajar mengajar. Baik anak-anak, untuk penilaian akhir tahun insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis 10 Juni 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal sudah biasa kamu saksikan dalam bentuk tabel. Ini harus benar-benar terbaca, benar-benar dimengerti. Kalau anak-anak kesulitan membaca tabel, silahkan jadwal ini diubah dalam bentuk narasi biasa. Misalkan hari Rabu, waktunya atau pukul berapa, mata pelajarannya apa, dinarasikan kalau kesulitan membaca tabel. Ini untuk memudahkan bagaimana kita mengkondisikan diri, mengkondisikan kesiapan kita dalam mengikuti ujian. Jadi tidak ada istilah salah jadwal, tidak ada istilah salah jamnya, atau terbalik harinya dan sebagainya. Kamu
langkah awalnya harus paham betul hari, tanggal, waktu, dan mata pelajaran yang akan diujikan. Ini bagian dari informasi umum. Cek untuk hari Rabu 2 Juni 2021, ada 3 mapel yang harus kamu siapkan, yaitu Bahasa Indonesia, PAI, Matematika. Ada 2 mapel, maaf, ada 2 mapel yang harus kamu persiapkan, ada Bahasa Indonesia dan PAI. Silahkan materinya dipersiapkan dengan baik, bukunya ditata, lembar kerjanya ditata, tugas-tugasnya dilihat kembali, supaya tidak mengalami kesulitan dalam memahami soal terlebih dahulu. Kalau jawabannya kan harus melalui tahapan paham soalnya dulu. Ning soalnya paham, insya Allah jawabannya dengan mudah akan terselesaikan dengan baik. Persiapannya seperti apa? Jam 7 sudah kondisi siap, sudah sarapan, kemudian melakukan presensi online, sholat duha, doanya dikhususkan doa ujian PAT, dan melaksanakan tadarus Al-Quran secara mandiri sebelum tes mata pelajaran pertama dilaksanakan. Ujian untuk hari Rabu, mapel pertama Bahasa Indonesia jam 7.30 sampai 9.30. Ada jeda 30 menit untuk mempersiapkan diri. Silakan nanti tokennya dipahami dengan betul. Persiapan pribadi yang harus disiapkan dengan seksama. Kemudian mapel PAI selesai jam 11.30. Penilaian akhir tahun ini menggunakan aplikasi biasa yang sudah pernah kamu miliki, mobil Exampro, tapi harus terupdate, diupdate versinya terupdate karena versi ini ada perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan pelayanan, penyempurnaan isi di aplikasinya. Jadi ada versi terbaru. Nanti silakan anak-anak dipandu oleh tim IT yang akan disampaikan oleh Pak Amron bagaimana yang belum mengupdate, cara mengupdate MIP versi terbaru. Kemudian token mata pelajaran yang diujikan akan dibagi atau di-sharekan 5 menit sebelum tes mulai. Jadi ketika token di-share, kita tulis dulu secara manual sehingga kalau ada kendala teknis kaitannya dengan jangkauan internetnya atau lemot internetnya, ketika ada problem seperti itu kita masih punya salinan dari token yang dibagi. Kemudian untuk teknis pelaksanaan nanti akan disampaikan Pak Amro lebih lanjut, tapi akan saya singgung terlebih dahulu apa-apa saja yang mesti dipersiapkan. Yaitu yang pertama kita mengupdate versi terbaru, kemudian teknis ujiannya nanti 80% itu pilihan ganda, 20% soal urean. Jangan panik, untuk soal urean sudah disediakan, ada kotaknya di situ, tinggal siswa mengisikan, langsung klik tanda panah. Untuk soal selanjutnya ada petunjuk teknisnya, ada panah yang harus diklik, tidak tampil jalan sendiri. Otomatis jawaban setiap soal yang sudah dikerjakan, apabila klik simpan, otomatis akan tersimpan jawaban dengan baik. Kemudian anak harus bersabar berkenaan dengan waktu selesainya PAT. Jadi kurang lebih 15 atau 10 menit sebelum pelajaran pada hari itu diujikan selesai, baru anak bisa melaksanakan penyimpanan secara keseluruhan dari ujian yang sudah dikerjakan, dari nomor-nomor yang sudah dikerjakan. Kita mantap, selesai, bismillah, klik, selesai. Jadi tidak ada kendala, insya Allah nilai nanti akan diproses oleh sistem. Silahkan belajar dengan baik, belajar dengan keberuntungan, belajar sedikit tapi keluar daripada belajar banyak yang tidak keluar. Kemudian silahkan tidak fokus pada hari Rabu saja, wah belajarnya bahasa Indonesia dibolak-balik, tapi harus ada pemerataan di
di hari-hari yang lain, misalkan kita tengok hari Kamisnya, kemudian hari Jumat, Senin, walaupun nanti akan tiba pada hari yang akan diujikan, tapi kita kontrol lebih awal akan lebih baik. Demikian informasi umum, nanti teknisnya akan disampaikan oleh bagian IT, akan dipimpin oleh Pak Hamrul Sulistyo Purnomo. Dari saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di akhir sesi secara keseluruhan, nanti bisa dijawab bagi yang berkompeten di dalamnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat, sukses selalu, semangat selalu, sehingga kita bisa menaklukkan soal-soal yang ada di hadapan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, itu tadi informasi umum dari Pak Rifai ya, yang bisa kita simpulkan bersama dari yang disampaikan Pak Rifai tadi adalah yang pertama, sebelum kalian mengikuti PAT, pastikan tugas-tugas harian dari setiap guru sudah kalian selesaikan. Ya, kemudian informasi yang kedua, baca jadwal penilaian akhir tahun dengan teliti. Ya, tujuannya agar kalian tidak salah persiapan. Ya, karena ini sifatnya online, kalian bisa mengerjakan dari rumah. Buku-buku yang berkaitan dengan mapel yang diujikan hari itu bisa juga disiapkan. Kemudian untuk informasi yang kedua, ya, informasi tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian akhir tahun akan disampaikan oleh Bapak Hamrul Sulistyo Purnomo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit mengulang kembali, refresh ya, tentang penggunaan dari aplikasi yang digunakan untuk ujian, yaitu Mobile Exam Pro. Untuk pertama yang perlu kalian lakukan ya adalah satu, cek update. Saya punya aplikasi semua ya. Saya punya aplikasinya. Ya, Pak. Ya. Jadi yang pertama cek update dulu, apakah sudah versi terbaru atau belum. Ya, biasanya kalau kalian buka ke update, ya kalau belum terupdate biasanya ada tulisannya update. Tapi kalau sudah terupdate berarti di situ ada tulisan buka. Ya, cirinya semacam itu. Kemudian kalau sudah diupdate, ya kalian login atau masuk ke aplikasi tersebut. Ya, sudah tahu caranya untuk masuk ke aplikasi? Betul, Pak. Ya. Ya. Ada 3 kolom di situ ya. Ada 3 kolom, 3 baris. Yang pertama itu diisi dengan nama SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ya. Tidak bisa. Dengan di foto itu. Jangan di sini aja. Ya. Kelihatan? Ya. Yang pertama SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang yang tidak ada tulisan ujian. Ya. Saya mulai dari ini juga dari awal. Ya. SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang ini ya. Ada 2 kalau di sini, yang satu ada tulisannya ujian, yang satu tidak ada. SMP Islam. Pilih yang tidak ada tulisan ujian.
yang atas. Ya. Kemudian yang kedua adalah nomor induk siswa atau NIS, bukan NISN. Ya, NIS. Ada 6 digit, kalau NISN lebih dari 6 ya. NIS ini sebagai contoh aja, jadi NIS-nya adalah NIS kamu sendiri. Ya. Untuk ini karena ini hanya contoh aja. Kemudian yang kedua, setelah NIS dimasukkan, kemudian masukkan password. Ya, masukkan password, kemudian pastikan yang merah ini tertulis siswa, jangan orang tua ya. Pastikan siswa, kemudian login. Ya. Sudah. Kemudian ini absen selfie. Ya, kalian harus absen dulu. Kemudian pastikan profilnya, ya, profil ini adalah nama kamu. Ya, pastikan profilnya nama kamu, jangan demo Microsoft. Kalau demo Microsoft nanti akan tampak hitam. Ya, kemudian untuk ujian, kalian masuk ke menu ujian sebelah kiri. Ya, bawahnya absen selfie ada tulisan ujian, kamu klik ujian. Ini masih atas nama Yulia Dwi ya. Ini harus di log out dulu biar tidak atas nama Yulia Dwi. Kemudian kalau terkendala, ya. Nah, sekarang sudah menjadi uji coba ya. Kemudian ini ada uji coba ujian online, kemudian uji coba ada tanggalnya ya, tanggal 31 Mei hari ini. Kalau besok berarti tanggal 2. Ya, kelasnya diingat-ingat kelasnya harus sesuai dengan kelas kamu. Nah, kemudian di sini ada kerjakan. Ya, ada warna biru. Nah, ini mata ini bisa kamu klik untuk melihat data secara lengkap. Ya. Apel, kemudian tingkat kelasnya, dan saya mengerjakan kelas yang lain. Kadang-kadang ada yang satu mapel untuk 2 kelas. Nah, kemudian ujian, ya, ini. Dan berapa waktunya kita perhitungkan. Kemudian klik kerjakan. Ya. Jadi ini adalah identitas mapelnya, mata pelajaran ya, bimbingan TIK, grup soalnya PAT genap 2021, kemudian kategori PAT genap kelas 78 2021 tingkat 7 semester 2. Ya, ujian dibuka jam berapa, ditutup jam berapa. Kemudian waktu 10 menit misalnya, ini contoh aja ya. Kalau besok mungkin ya ada yang 120, ada yang 90 menit. Ya. Kemudian masukkan token. Ya, token itu kuncinya, kunci masuk. Ya, ingat-ingat tokennya hanya berlaku sekitar 15 menit. Pak, saya kok nggak bisa Pak ujian. Gimana? Ujiannya kok nggak bisa Pak? Ujiannya tidak bisa? Ya. Nah, masukkan tokennya dulu, L, R, kemudian C, N besar, 5. Nah, ini tokennya. Ini kalian mencoba atau enggak? Ada yang mencoba mengikuti? Ya Pak, saya Pak. Ya, sudah tokennya? Nggak bisa masuk Pak di ujian Pak.
Tidak bisa masuk ujian? Ya. Ada Ya. layar warna putih saja, Pak. Ada layar? Warnanya putih terus, Pak. Warna putih terus. Ada gambar muser-muser enggak, muter-muter? Tidak. Coba di-refresh. Letakkan jarimu di layar, kemudian ditarik ke bawah. Ya, lanjut ya. Kemudian klik lanjut. Ya, waktunya 10 menit. Ini saya coba mengerjakan, hanya contoh aja. Pak, di saya kok tulisannya jadwal tidak tersedia ya, Pak? Gimana? Di HP saya examnya ujian itu tulisannya jadwal tidak tersedia. Oh, jadwal di-refresh, Mas. Sudah, Pak. Tidak bisa. Logout dulu. Sudah logout berapa kali. Pastikan profilnya sudah nama kamu. Kelas 8 tidak bisa ya, ini hanya untuk kelas 7 ya. Oh. Ya, yang kelas 8 lihat saja, yang kelas 7. Karena ini terjadwal untuk kelas 7. Sama caranya sama, oke? Ya, nomor 2. Punya saya nggak bisa, Pak. Kelas Sudah berapa? 7. Kelas 7 enggak bisanya kenapa? Ada layar warnanya putih terus, Pak. Coba di logout dulu, nanti masuk lagi. Sudah bolak-balik, Pak. Ya? Sudah terusan, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti dicoba lagi. Oke, sekarang melihat aja dulu. Ya. Sekarang melihat aja dulu. Nah, coba yang baru ya. Yang baru untuk PAT nanti adalah adanya soal esai. Ya, ada soal esai. Cara menjawabnya kamu klik saja di sini. Ya. Kemudian kamu isi pertanyaan apa? Jelaskan dimaksud dengan perangkat keras komputer. Misalnya perangkat keras itu aja. Misalnya hanya contoh aja ya. Kemudian yang kedua A misalnya, kemudian B, kemudian C. Kita lihat ya, yang ketiga perangkat input, perangkat masukan misalnya ya. Terlalu cepat enggak? Sudah? Perangkat proses. Perangkat keluaran misalnya. Ya, sudah habis ya, kita kembali, maka otomatis jawaban sudah ada. Ya. Tidak usah upload file. Upload file kalau ada perintah untuk menyisipkan gambar. Upload file misalnya. Nah, ini ya. Gambarnya ada di mana misalnya. Nah, itu akan keluar di situ. Ya. Kalau perintahnya berupa upload gambar. Kalau tidak hanya diisi saja. Seperti itu kemudian next dipindah ke soal lain. Kalau sudah selesai, kemudian klik garis 3 pojok kanan atas. Nah,
Ingat, di sini baru muncul simpan jawaban. Ya, yang hijau-hijau itu adalah soal-soal yang sudah dikerjakan. Ya, warnanya hijau. Ya, kalau kuning itu artinya ragu-ragu, maka harus diklik dulu. Ya, misalnya saya buat yang nomor ini. Ya, misalnya ragu-ragu ya, nomor 5 ragu-ragu. Maka di sini dilihat ya, akan ada warna kuning. Itu artinya jawaban harus dipastikan dulu, jangan sampai ada jawaban ragu. Nah, ini saya centang lagi, maka di sini sudah. Nah, ada muncul berapa tombol sekarang? Muncul berapa tombol? Halo? 2. Ya. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan. Ya, tadi pertama hanya muncul satu tombol yaitu simpan jawaban. Sekarang ada tombol lagi, tombol selesai. Nah, kedua tombol ini harus muncul. Ya. Kalau hanya simpan jawaban, itu artinya apa? Kamu baru mengerjakan soal. Simpan jawaban. Ya. Jelas? Nah, tombol selesai ini adalah tombol pengumpulan. Nah, simpan jawaban, ini adalah tombol pengerjaan. Bahwa kamu sudah mengerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Simpan. Ya, tapi ini belum mengumpulkan. Nah, untuk mengumpulkan, maka tombol selesai harus diklik. Ya, sekali lagi, tombol selesai harus diklik. Kalau tombol selesai tidak diklik, berarti kalian mengerjakan soal, tapi tidak mengumpulkan. Ya, artinya kalau tidak mengumpulkan, berarti soal atau jawaban kamu tidak terkoreksi oleh sistem. Kalau tidak terkoreksi, berarti nilainya 0. Ya, tidak muncul. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi pastikan dua tombol ini muncul ya. Ya, biasanya pertanyaan kamu, Pak, tombolnya kok tidak muncul-muncul yang selesai? Nah, berarti waktunya masih banyak. Ya. Mengerjakanmu terlalu cepat. Kamu klik 5 menit selesai. Padahal waktunya 90 menit. Nah, maka tombol selesai belum muncul. Tombol selesai nanti akan disetting 15 menit sebelum waktu berakhir baru keluar. Ya. Misalnya waktunya 90 menit, berarti tombol selesai nanti akan muncul 1 jam 15 menit. Baru muncul tombol selesainya. Jelas? Jelas, Pak. Ya, sekarang tuh sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk pengerjaannya? Tidak ada, Pak. Ada untuk soal orange sudah bisa ya? Pak, tadi belum, Pak. Sudah, belum. Sudah bisa untuk orean, ya. Jadi tidak usah kamu unggah file kalau tidak ada permintaan gambar. Kalau matematika misalnya soal orean ada apa, kerjakan di kertas kemudian difoto, nah berarti harus difoto dulu. Ya. Ini untuk apa, soal yang orean tinggal diisi aja, kemudian kalau sudah berlanjut ke soal berikutnya baru simpan jawaban. Ya. Simpan jawaban boleh dilakukan berkali-kali. Ya, misalnya mengerjakan 1 sampai 5 simpan jawaban boleh. Untuk menjaga ini kalau nanti keluar dari sistem, jawaban kamu masih tersimpan. Ya, simpan jawaban boleh berkali-kali. Jelas? Jelas, Pak. Oke, simpan jawaban, saya simpan ya. Kemudian tombol selesai saya klik. Nah, ini ada konfirmasi apa Anda yakin ya, apa simpan dan selesai ujian. Kalau tidak ya tidak aja, kembali ke awal, muncul lagi, mungkin mau ngoreksi lagi. Ya. Tapi kalau sudah yakin ya simpan jawaban, kemudian selesai, ya. Nah.
Kenapa nilainya tidak keluar? Ya, karena soal urean belum dikoreksi oleh Bapak Ibu guru. Ya, soal urean atau esai belum dikoreksi. Nanti kalau seperti ini berarti enggak usah ya. Pertanyaan nilainya kok tidak keluar. Karena ini belum dikoreksi yang ureannya. Kemudian tutup saja, tutup. Nah, udah ya. Ini akan ada keterangan belum dikoreksi. Ini bimbingan TK, PAT, keterangannya nilai belum dikoreksi. Ini berarti jawaban sudah masuk ke sistem, cuma belum dikoreksi. Nah, untuk ngecek besoknya, mungkin sudah dikoreksi Bapak Ibu Guru, kalian ada garis 3. Ya, ujian, kemudian hasil ujian. Nah, datanya di sini semua. Ya, hasil ujiannya akan ditampilkan di sini. Dapat berapa di sini. Ya, di apa tadi? Ya, jelas. Nah, kalau sudah keluar ini tidak akan ada lagi. Kalau sudah mengerjakan ya, tidak akan muncul jadwalnya di sini. Yang muncul nanti di hasil ujian. Belum dikoreksi berarti nilainya belum keluar. Jelas ya? Jelas, Pak. Ingat, jangan sampai login ya. Logout. Login. Jangan sampai logout. Kalau logout dari ujian itu ya. Nah, ini nama ini ada logout, jangan kalian logout. Ketika kalian mengerjakan, belum kamu kirim selesai, jangan di logout. Karena itu berarti kalian sudah mengerjakan, jawaban belum terkirim. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya tombol selesai tidak keluar-keluar, padahal saatnya sudah keluar, di refresh saja, play rate sini. Nah, semacam itu. Ya. Kalau muter-muter, pokoknya di refresh. Tarik, play rate seperti ini ya. Nah, pokoknya di refresh aja. Ya. Karena seperti screensaver dalam komputer itu ya, misalnya waktu selesai akan keluar pada jam 1 jam lebih 15 menit. 1 jam kamu sudah selesai. Kemudian kamu diamkan 15 menit. Ya, kalau screensaver maka akan keluar semacam itu. Nah, untuk bisa masuk maka mouse-nya harus digerakkan atau keyboard-nya harus digerakkan itu kalau pada laptop atau pada komputer. Nah, untuk HP harus di refresh. Ya. Klik, tahan, tarik ya. Seperti ini ya, refresh ya. Kalau soal jadwal tidak keluar kamu refresh. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Sudah? Tidak ada? Yang masih terkendala nanti bisa japri ke Pak Amran ya. Yang kelas 7, kelas 8 caranya sama. Ya. Nanti yang terkendala silakan japri ke Pak Amron. Oke? Ya, Pak. Ya. Mungkin dari Pak Amron cukup sampai di sini ya untuk sosialisasinya. Selamat ya melaksanakan ujian penilaian akhir tahun. Semoga sukses kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hamron. Itu tadi anak-anak petunjuk teknis yang sudah disampaikan oleh Pak Hamron. Bu Yunita sampaikan kembali, penegasan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Hamron tadi. Ya, yang pertama pastikan aplikasi Mobile Exam Pro kalian sudah terupdate. Ya, caranya dengan membuka Play Store tadi, kemudian cari di aplikasi saya, tinggal klik update saja. Kemudian pada saat informasi yang kedua, pada saat nanti sudah mengakses FEP untuk PAT,
pastikan memasukkan nama sekolah, yaitu SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, ya, yang tanpa tulisan ujian. Ya, pastikan juga kalian menulis NIS dan password. Biar besok tidak sedikit-sedikit WA Pak Hamron, sedikit-sedikit WA Pak Bangun untuk menanyakan password dan NIS. Ya, sudah ada di wali kelas masing-masing. Silahkan pastikan kalian mempunyai catatan tentang NIS dan password untuk MEP. Kemudian informasi yang ketiga, setelah saat mengerjakan ujian akhir tahun, ya, sering-sering melakukan simpan jawaban. Caranya tadi dengan klik 3 titik bagian kanan atas, garis 3 bagian atas kanan atas, kemudian klik simpan jawaban. Ya, setelah menjelang 15 menit waktu berakhir ujian, kalian baru bisa memulai untuk mengklik selesai jawaban. Gitu ya. Kalau tidak muncul, lakukan refresh dengan cara menarik layar ke bawah. Itu tadi beberapa hal yang bisa disimpulkan dari petunjuk yang sudah disampaikan oleh Pak Hamron. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan yang belum jelas, dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semua sudah jelas dan insya Allah tidak ada kendala teknis. Ya, pastikan juga kondisi baterai sudah full terisi. Ya, jadi kalau malamnya kamu gunakan untuk ngegame, berarti jangan lupa untuk dicas biar tidak kehabisan baterai saat melaksanakan PAT. Kemudian yang kedua, pastikan juga kuota penuh. Ya, data internetnya diisi terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga cari lokasi yang sinyalnya stabil. Ya, kalau kamu di dalam rumah, rumahnya lantai 2, kamu kamarnya di bawah, ya berusaha untuk keluar dari kamar. Cari bagian teras atau bagian lantai atas yang sinyalnya lebih stabil. Itu informasi tambahannya ya. 3 tadi, baterai penuh, kuota penuh, sinyal stabil. Ada tambahan lagi mungkin anak-anak atau pertanyaan sebelum Bu Nita tutup? Ada, Bu. Sudah cukup jelas semua ya? Jelas, Ya, pastikan bangun pagi, jam 7 sudah mulai bangun. Karena token tidak akan di-share lebih dari jam 8. Kalau kalian jam 8 lebih 5 kok minta token, berarti dipastikan tidak akan bisa mengikuti PAT. Ya, Raindra Abdi, silakan. Bu, Ada pertanyaan apa? mau tanya, Bu. Pas selesai di tes itu, kok kadang kok ngirimnya kok kelok sendiri, Bu. Tolong diulang lagi, Mas Raindra. Kalau sudah selesai loh, Bu, pas tes itu, kok kadang pas ngirimnya kok kelokot sendiri. Kelokot sendiri, Pak. Itu bisa masuk lagi, Mas. Sementing kamu tidak ngeklik logout, itu bisa masuk lagi. Ya, jadi pastikan kalian sudah simpan jawaban. Ya, walaupun ke logout, kalau kamu sudah melakukan simpan jawaban, akan bisa masuk lagi. Ya. Dan catatan tidak yang klik tadi ya, di sebelah namamu tadi ada panah, kamu klik logout. Kalau itu sudah logout ya itu tidak bisa masuk lagi. Itu ya, Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Makasih, Pak. Raindra sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, jadi kalau ke logout sendiri tanpa kamu yang melogout berarti tinggal login lagi. Untuk antisipasi jawaban tidak hilang tadi sering-sering klik simpan jawaban. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup? Halo anak-anak, sudah cukup atau mungkin ada yang lain? Cukup. Bu, cukup. Cukup ya. Dipastikan hari ini untuk passwordnya ya. Password sama NIS ya sudah bisa masuk ke aplikasi. Jadi besok kalau ada terkendala mungkin hanya terkendala masalah sinyal itu aja.
Setelah ini coba dibuka MEP-nya, masuk memakai NIS kamu dan password kamu untuk bisa melakukan absensi selfie bagi yang belum. Kenapa? Bagi yang lupa password bisa menghubungi wali kelas, ya. Tidak menghubungi Pak Hamron atau Pak Bangun, tapi ke wali kelas. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Biar di-download dulu attendance-nya, jangan live dulu. Langsung berusaha. Langsung berusaha. Tak apa-apa.